dengan kamu langsung buat media sosial. Ada postingan ada, bukan ada apa? Ada, itu juga nih. Terus poin kedua tuh, lebih banyak waktu dihabiskan itu untuk main HP sana. Tiga lagi, bagaimana? Terus ini lagi, saya lebih memilih menggunakan media sosial daripada belajar, mengabaikan belajar. Padahal tadi dia mau belajar, terus tiba-tiba pacar ada notifikasi pacar langsung lain lama. Baiklah, lumayan ya. Terus selain soal berposting setiap hal yang dilakukan di media sosial, satu saja, dua, tiga, pro. Berikut lagi, ini yang lebih suka menggunakan media sosial untuk menyindir, ini kan bullying, ada ya? Dan media sosial juga cepat dan berkualitas. Dan pengalaman yang teman, apakah itu yang kamu lakukan itu bermanfaat, tepat atau bagaimana? Bermanfaat ya, ketika kita melakukan media setiap hari bangun sesuai HP dan sebagainya, sesuai dengan ini, lalu ada manfaatnya, ada tidaknya. Ada yang tidak dapat manfaat dan waktu yang tidak. Bagaimana dari proses perbaikan ini kita sudah tahu bahwa media sosial itu sangat berpengaruh untuk kita. Ya, media sosial itu sangat mempengaruhi kita pelajaran kehidupan kita. Dan kadang kita tidak sadar bahwa apa yang menjadi kebiasaan kita itu tidak benar sebenarnya. Terlalu membuang-buang waktu. Padahal ada saja yang berguna. Bagi kita karena HP, karena media sosial, karena berbuat obsesi. Nah, kita berkorban hal yang begitu mudah dapat kita temui dalam beberapa media sosial. Media sosial itu apa saja? Selain itu apa lagi? Tentang ya itulah dan lain sebagainya. Ya, itu tadi kita bisa berupaya dalam beberapa media sosial itu. Dan media sosial sering juga banyak digunakan oleh masyarakat sekitar. Ya. Banyak sekali orang yang menggunakan media sosial dan mana saja dari luar, pokoknya seluruh dunia itu pakai media sosial. Untuk apa? Untuk berkomunikasi dan membangun relasi dengan masyarakat di dunia maya. Dan terkadang banyak orang-orang yang menggunakan media sosial sekitar kira-kira dalam menghabiskan waktu itu sekitar 120 atau 190 lebih dalam sehari. Bayangkan 197 itu sudah berapa jam? Jadi 2 jam, 3 jam. Bayangkan kita sudah terlalu banyak waktu yang bisa padahal waktu itu bisa kita gunakan untuk belajar, ya kan? Dan di sini teman-teman, seperti yang saya bilang tadi, ketika kita menggunakan media sosial bukan hal baik dan begitu, ya kan? Benar tidak? Karena tidak dampak positif yang negatif. Kira-kira teman-teman, apa saja dampak positif dalam bermedia sosial? Dapat melakukan komunikasi dengan orang yang jauh. Apalagi ya berbagi informasi juga. Apalagi masih banyak. Ya seperti tadi yang dibilang salah satunya untuk mengikuti keluarga, kerabat, saudara dan sama. Dengan adanya media sosial kita bisa berkomunikasi dengan keluarga kita yang jauh tanpa harus kita bertemu langsung. Jadi tidak punya rindu, kerinduan kita bertemu bisa dikurangi dengan kita berkomunikasi secara virtual. Yang kedua juga sebagai media penyebaran informasi. Nah informasi ini kita bisa dapat lebih mudah dengan adanya media sosial. Lebih cepat kita terima, lebih cepat kita nikmati. Artinya begini, dengan adanya media sosial informasi itu tidak harus kita terima dengan secara langsung. Saya ketemu dengan teman, kita ketemu dengan orang-orang, baca informasi. Tapi dengan media sosial kita bisa tahu lebih cepat, lebih jauh lagi daripada orang-orang biasa. Sama ada di sini saja, tapi dengan adanya media sosial kita bisa berteman dengan orang-orang biasa. Dari berbagai daerah, berbagai negara, orang begitu juga ada. Berikut juga sebagai bisa membuka kasih bisnis, berbuat dan berbelanja. Ini macam-macam saja.
Ini nomor berapa? Sudah bersosialisasi dengan orang sekitar tadi dengan kita detekkan kecenderungan yang HP dalam kondisi yang kampus apa tidak sadar bahwa kalau orang sekitar kita belum berjalan itu, tapi karena sudah dengan juga di Indonesia ini kita lebih aktif di Indonesia daripada orang sekitar kita. Dan dalam menjaga Indonesia juga kita lebih menjadikan diri kita sendiri. Dalam menjadikan orang yang Allah itu kita punya komunitas, punya teman, punya desi sebenarnya. Tapi karena ada di Indonesia ini kita memberikan kawan-kawan, kita memberikan komunitas itu. Kalau berikut kurangnya energi hanya seperti tadi bilang kita berdoa aja gitu. Terus ada juga bertemu juga sih. Karena kadang-kadang ada beberapa yang selalu tidak boleh bersih dalam ini penting. Tidak bilang itu hal yang wajar, tetapi dia wajar berdoa. Misalkan privasinya kita, apa yang seharusnya orang perlu diketahui, kita pasti bisa jadi internet di media sosial. Dan sini juga di media sosial juga pastinya adanya penyebaran kesalahan dan pornografi. Itu adalah dampak buruk yang sering sekali kita jumpai ya. Baik, sudah mau videonya? Sudah? Oke. Di sini dibilang terakhir jangan dalam media sosial, kalian tidak tahu tentang dari apa yang kita tulis pada seseorang, bahkan semua orang. Dari video ini apa yang kalian pahami? Kita tadi sudah banyak tentang dampak positif dan negatif ini. Terus ada video yang itu apa yang teman-teman paham? Bisa mengerti dari orang lain dengan berbeda sesuatu. Apalagi ya yang masalah teman-teman ketika sudah belajar tentang dampak positif jadi kita tahu mana yang baik dan mana yang buruk, dan itu kita akan belajar sama-sama tentang sikap dalam media sosial. Bagaimana menyikapi dalam berbagai media sosial. Yang pertama, melindungi informasi pribadi. Seperti tadi kita sudah bilang, terkadang hal yang wajar tidak boleh dipakai kita sorry, kita mesti saja. Tetapi di luar dan beberapa pertama seperti video dia memposting fotonya, berarti dengan baju yang tidak suka boleh cocok sebaiknya tidak diposting, tidak di share kemana-mana. Kedua, jadi dalam komunikasi dengan siapapun sosial ini. Jadi jangan kalau tema, kalau apa yang keluar, kita bicara, ya sudah bertemu saja berbeda. Kalau tanpa memikirkan bahwa yang tidak berbeda sama. Ingat, yang dipilih dari apa adalah semua orang, siapapun yang bisa. Jadi jangan bilang dari luar, tapi tahu aja. Oh mati ini ada yang berbeda-beda. Dibilang bercanda, tapi untuk orang lain yang mereka sakit. Jangan hanya untuk berdoa bukan. Berikut lagi kita mendengar saran juga soal tidak ada. Jangan hari ini tidak ada aman. Besok sudah ada. Ayat 15 sampai 17 sudah sabar. Ini adalah jahat. Sebab itu, janganlah kamu bodoh, tapi usahakanlah supaya kamu benar.
5 ayat 15 sampai 17 di sini Paulus mau bilang bahwa hati-hati dalam segala sesuatu. Bicarlah dalam sesuatu. Perlu pertimbangan dengan tujuan yang jelas untuk hidup yang memuliakan Tuhan. Nah, di ayat ini Paulus yang khusus memperingatkan kepada jemaat untuk hidup yang bijaksana dan tidak terjebak dengan cara hidup yang sia-sia atau tidak berguna. Sekali lagi, tidak menggunakan media sosial itu harus bijak. Seperti dalam cara memanfaatkan media sosial itu bijak. Boleh kita bermain di media sosial, boleh tidak dilarang, tapi ingat juga atur waktu untuk belajar, untuk bekerja, untuk membantu orang lain, untuk gereja juga harus itu, untuk belajar juga harus itu. Ya, jangan karena ini asik ini, saya nonton apa kita scroll TikTok, jadi terus sudah akan memakan belum bisa tidur dulu dan habis ya. Harus lihat handphone juga dan gunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Oke, teman-teman, mungkin kita jalan berdiri. Sekarang jalan kedua pada kawan tidak. Ini di sini saya minta teman-teman bukan hanya pegang formula, ya, ditulis. Ditulisnya, baca semua satu dua tiga. Paham? Paham ya maksudnya? Teman-teman di sini tulis kata-kata bijak maksudnya ini. Jangan salah ya, kata-kata masih ini gitu ya maksudnya. Paham ya? Jangan bilang baik, baik. Saya tidak suka teman-teman itu hati di kertas. Tapi pesannya teman-teman juga bisa paham ya? Paham. Saya awal-awal menjadi teman-teman tapi disuruh apa? Oke. Gunakan media sosial dengan bijak, yaitu gunakanlah media sosial dengan untuk hal-hal yang bermanfaat dan jangan terlalu fokus